Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Kita lanjutkan materi kita mengenai peluang ya. Baiklah, materi kita berikutnya ini adalah kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas, jadi dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika pada waktu yang sama antara A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika sebaliknya dikatakan A dan B tidak saling lepas. Ya. Nah, misalnya di sini ada terlihat ada dua himpunan ya, himpunan A dan himpunan B. Dua-duanya berada dalam satu ruang sampel. Ya. Nah, maka kejadian A dan B itu dikatakan saling lepas. Nah, jika yang saling lepas ini, maka rumusnya adalah jumlah kejadian A digabung kejadian B ini sama dengan jumlah kejadian A ditambah dengan jumlah kejadian B. Ditambah ya. Kemudian untuk peluangnya, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Ingat bahwa peluang itu rumusnya adalah N per ruang sampel. Jadi ini semuanya kita bagi dengan ruang sampel. Seperti ini. Sehingga dengan demikian bahwa peluangnya adalah seperti tadi itu ya. Oke, berikutnya adalah bila kejadiannya seperti ini, di mana kita lihat bahwa himpunan A dan himpunan B dia saling bertumpang tindih. Maka kejadian tersebut adalah kejadian yang tidak saling lepas. Untuk kejadian yang tidak saling lepas, maka NA gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Ya, kenapa ini harus ada dikurangi? Karena di situ ada irisan. Contoh misalnya di A ini misalnya punya himpunannya adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Himpunan B punya anggota misalnya 4, 6, 8. Maka kalau kita lihat jumlah gabungannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini 6 ya. Maka semuanya itu ada 7 anggota. Nah, kalau kita lihat satu-satu, jumlah anggota A itu semuanya ada 5. Sedangkan jumlah anggota B itu ada 3. Nah, di sini angka 4 dihitung 2 kali. Maka kita harus kurangi dengan irisannya. Irisannya di sini ada angka 4, berarti ada 1 anggota. Sehingga sekarang pas bahwa 7 sama dengan 5 tambah 3 dikurangi irisannya, yaitu 1. Nah, untuk rumus peluangnya, maka untuk rumus peluangnya adalah PA gabung B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi P irisan A B. Nah, kita lihat contohnya. Dua datu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya A. Dua mata dadu berjumlah 10 atau 12. B. Dua mata dadu berjumlah genap atau prima. Ya, pertama kita lihat dulu soal tadi bahwa di sini dua dadu dilempar sekali. Jadi pelemparannya sekali. Kemudian tentukan peluang munculnya dua mata dadu berjumlah 10 atau 12. Kita perhatikan di sini ada kata atau. Untuk soal-soal yang menggunakan saling lepas atau tidak saling lepas, di sini menggunakan kata atau. Nah, kemudian kita perhatikan di sini dua mata dadu berjumlah 10 atau 12. Kita lihat yang A. Nah, kejadian
dadu berjumlah 10 atau 12, itu dua-duanya berada pada ruang sampel yang sama. Ketika kita melempar dua mata dadu, maka akan ada 36 kemungkinan. 36 kemungkinan jumlah mata dadu. Mulai dari angka 2, 3, 4, 5, hingga angka 12. Jadi total jumlah mata dadu itu adalah 12, maksimal 12. Dan semua anggotanya ada 36. Dan dua kejadian di sini bisa terjadi dalam hanya satu pelemparan mata dadu. Oleh karena itu, dua kejadian ini berada pada ruang sampel yang sama. Nah, kejadian A itu akan termasuk kejadian saling lepas. Kenapa? Karena ketika dua dadu berjumlah 10, tidak mungkin pada saat yang sama dia berjumlah 12. Atau sebaliknya, ketika dia berjumlah 12, tidak mungkin pada saat yang sama jumlahnya 10. Jumlah mata dadu yang 10 kita sebut saja misalnya kejadian A. Nah, kejadian A ini yang berjumlah 10 ini ada 4 tambah 6, 6 tambah 4, dan 5 tambah 5. Maka jumlah kejadiannya itu adalah 3. Kemudian jumlah mata dadu bernilai 12 kita sebut sebagai kejadian B. Nah, kejadian B anggotanya hanya 1, yaitu 6 tambah 6. Nah, ingat tadi bahwa jumlah ruang sampelnya untuk kedua kejadian tersebut sama. Ruang sampelnya itu adalah 36, yaitu terdiri dari 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, dan seterusnya sampai 6 tambah 6. Nah, maka peluang A gabung B seperti tadi kita lihat pada rumusnya, yaitu PA tambah PB. PA-nya adalah 3/36 dan PB-nya 1/36. Dijumlahkan jadi 4/36 atau menjadi 1/9. Sekarang kita lihat pada soal yang B. Di soal B, dua mata dadu berjumlah genap atau prima. Seperti tadi, kejadian berjumlah genap atau prima, dua-duanya berada pada ruang sampel yang sama, yaitu ada 36 ruang sampel. Dari 36 ruang sampel itu dapat terjadi genap atau prima. Maka kita analisis terlebih dahulu. Kita ulangi lagi untuk soal B ya. Dua mata dadu berjumlah genap atau prima, yuk kita lihat di sini. Di sini terlihat bahwa ruang sampelnya ada 36. 6 kali 6. Nah, yang berjumlah genap, kita lihat, yang berjumlah genap ini ada, berarti ada setengahnya ya, berjumlah genap. Nah, sebentar, saya pakai highlighter dulu. Nah, yang berjumlah genap ini genap 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 6, 8, 10, 12. Ini 10, 8, 6, 4. Ini 6, 8, 4, 6, 8, 10, 8, 6. Selain itu, ini jumlahnya ganjil. 1, 2 jadi 3, 2, 1 jadi 3, yang lain ganjil. Berarti yang berjumlah genap, ini jumlahnya ada 18 ya.
Nah, dua kejadian ini, genap atau prima, karena ketika genap itu dia bisa prima, sebaliknya juga ketika prima dia bisa genap. Meskipun satu-satunya bilangan prima yang genap itu adalah angka 2. Tapi disebut juga sebagai kejadian yang tidak saling lepas. Karena satu kejadian bisa merupakan anggota kedua-duanya. Nah, jika misalnya yang berjumlah genap itu adalah A, maka NA semuanya ada 18. Sekarang kita lihat yang bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari angka 1, ya. Tetapi angka 1 itu di dadu tentu saja tidak ada. Karena yang paling kecil di dadu itu adalah angka 2, yaitu ini. Nah, jadi bilangan prima di situ ada angka 2. Saya tulis di sini dulu ya, yang prima. Bilangan prima itu dari mulai angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Berarti angka-angkanya 2, 3, 5, 7, 11 ya, karena 13 juga sudah tidak ada ya. Dadu maksimal 12. Nah, maka kalau kita lihat yang bilangan prima juga, berarti di situ ada mulai angka 2 ini prima. 2, ini 3, ini prima juga. 3, kemudian 5 ini prima juga, prima. 7 ini prima, ini prima. Kemudian 9 bukan, tidak ada 9, langsung ke angka 11. Nah, kalau kita lihat yang prima ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang misalnya yang berjumlah prima itu adalah kejadian B, maka jumlah B itu ada 15. Dan yang di sini yang beririsan itu hanya 1 ya. Yang beririsan itu hanya 1. Saya kan. Nah, ini dia. Ini dia yang beririsan hanya 1. Oke ya, jelas ya. Wes, jadi begitu. Nah, oke. Jadi maka kalau kita lanjutkan, peluang A gabung B itu adalah tadi rumusnya seperti ini. PA tambah PB dikurangi PA irisan B ya. PA-nya kita lihat di situ. Berarti adalah 18/36. Sedangkan PB-nya 15/36. Nah, kemudian dikurangi yang 1 yang beririsan ya, 1/36. Berarti ini adalah sama dengan 32/36 sama dengan 8/9. Nah, demikian itu adalah peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas ya. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.